Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyarata utawi maqalah kang kaping 14. Iku qala dawuh sinten Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Ahnaf bin Qais. Wis teko napa ya nama-nama aneh sing mungkin kita enggak pernah dengar gitu. Tapi niki sing jelas sing nyebutke niki sinten Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran kitab. Termasuk nama tabi'in ya Ahnaf bin Qais. Dawe ngeten la rohata lil hasudi. Bismillahirrahmanirrahim. Dawe Ahnaf bin Qais la rohata lil hasudi. La rohata orano apa ku jenenge kepenak. Iku maujud lil hasudi kedue wong kang hasud. Qala dawa sapa Abdul Mu'ti As-Samlawi. Naklan hale mindah utawa nukil ansaihi saking gurune Abdul Mu'ti nyatane utawa rupane Al-Badr rahimahullahu taala. Terus iki Abdul Mu'ti As-Samlawi niki dia ngomentari tentang apa hasud. Iku ngendikane la rohata lil hasud. Bagi orang yang napa tukang hasud itu tidak akan pernah kepenak. La rohata lil hasud. Dawe sinten wa Abdul Mu'ti yabla al hasudu bi khamsatin. Yabla rusak sapa al hasudu wong kang hasud bi khamsatin kelawan 5. Ada 5 sesuatu yang itu akan rusak ya bagi si tukang hasud itu. Dia akan menerima kerusakan 5 perkara itu, jenis kerusakan 5. Rupane husulid dami hasile pinacat lahu kaduwe hasud. Wong kang hasud ini rupane husulul dzami hasile pinacat lahu kedue hasud. Nomor setunggal ada 5 ya. Nomor 1 bagi orang hasud itu dia akan hasil apa? Pinacat. Paham betul? Dia itu malah akan berhasil membuat dia sendiri itu apa? Cacat. Cacat itu celo itu ya aib. Dia akan terlihat buruk. Terus wahiznin daimin, wahiznin lan susah daimin kang langgeng. Jadi dia akan susah lama ya selamanya. Wa kulikolan den kancing utawa den gembok apa babu taufiki lawange pitulungan alihi ngatasé hasud utawa hasib, pokoknya tukang hasud. Dia pintu hidayahnya, pintu taufiknya akan tertutup. Ini gara-gara napa hasud. Hasud ini nyamari kan. Tukang hasud. Terus yang nomor 5 wa musibatin lan musibah utawa cobaan ya musibah daimatin kang apa ki jenenge langgeng utawa kang suwe ya kang lawas. Padha niki dia akan menerima musibah yang lama sekali. La ajra kang ora ana ganjaran iku maujud fiha ing dalem musibah. Dia mendapatkan musibah tapi musibahnya itu tidak bernilai apa pahala ya. Ya akhirnya ya karena dia memang hasud. Dia akan sendiri tercap orang yang cela, terus dia akan susah dalam tempo yang lama ya. Terus dia pintu taufik atau hidayahnya itu tertutup, dikunci ya. Terus dia akan menerima musibah yang sangat lama juga, yang musibah yang dihadapinya itu tidak mengandung pahala. Itu menghasab ya, akan menerima kerusakan 5 perkara. Ini sing nomor 4 ya. Sing nomor 5 wal ghadabi lan apa kuwi dan bendo utawa den murkai. Asadidi kang banget dia akan dimurkai sekali alaihi ngatasé hasib minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Dan Allah akan sangat murka ya dengan orang itu tadi yang tukang hasud. Hasud wis didoi ya. Karena hasud itu apa ya? Hasud itu pripun?
hasud itu pokoknya nek teng bab niku sing ngaji niku pokoknya hasud itu keinginannya hanya ingin nikmat orang lain itu hilang ya. Jadi wong hasud niku pengennya nikmate kancane niku hilang. Itu kan hasud. Kalau terus ya. Tadi dikatakan bahwa bagi orang hasud itu tidak ada enaknya, tidak akan menemukan keenakan lah bagi si tukang hasud itu. Terus kala dawuh sapa Al-Mawardi wa haqiqatul hasadi utawi nate hasud iku syiddatul huzni bangete susah alal khairati ngatasi pira-pira kaapian utawa kebagusan alati kang takunu kang ana iku linasi kedue alati kang takunu kang ana apa khairat iku linasi kedue menungso al afadili kang pira-pira luwih utama al afadili kang pira-pira luwih utama. Hakikatnya hasud itu adalah kesedihan yang sangat. Dia sedih karena apa? Alal khairati allati takunu linnas al afadili. Jadi dia itu kalau melihat kebaikan orang lain pasti enggak rela, sedih. Kebaikan ini maksudnya ya supaya kenikmatan yang dinikmati orang lain dia akan sedih, itu orang hasud. Jadi orang beli mobil tetangganya dia pasti sedih ya bingung. Iya, atau dia buka warung terus ada yang buka lagi baru warungnya lebih laris. Nah, dia hasud ya, dia nggak suka. Jadi melihat kenikmatan orang lain dia nggak suka. Nah, itu orang hasud itu tujuannya cuma satu, pokoknya kenikmatan orang lain itu harus sirna. Jadi dia kalau diajak kompromi atau diajak apa itu namanya, misalkan apa ya, kalau usaha bareng itu namanya apa? Nah itu kerjasama misalkan. Atau sebenarnya yang warung laris tadi dia tahu kalau dihasutin sama si tukang warung yang lama ya, terus dia baikin gitu sama yang tukang hasut. Wes kamu saya kasih duit misalkan, atau saya kasih, pokoknya di api-api itu tetap ragilem nek wong hasut itu. Karena nopo ada nopo tujuannya ming nopo menghilangkan kenikmatan orang lain. Ini kok berarti dijak apa ya, ben apik ya tetep ragilem. Itu tukang hasut. Bismillahirrahmanirrahim. Amal munafisatu anapun utawi kang mantesi utawa kang edi. Amal munafisatu utawi kang mantesi utawi kang edi iku fahiya mengko utawi munafisah iku talbut tasbihi, golek nyerupani atau mencari persamaan atau mencari yang sejajar seimbang bil afadili kelawan pira-pira kang luwih utama min ghairi idkhali dararin kelawan tanpa mlebokake apa kemelaratan alaihim ing atase afadil. Jadi yang baik gimana? Yang baik adalah berusaha mencari persamaan, boleh ya. Cara si A itu yang tukang hasud, yang si B yang laris ya. Nah ini sebenarnya yang tukang hasud tadi nggak hasud ya, harusnya dia itu berusaha untuk menyamainya boleh, tapi dengan cara tanpa merugikan yang laris tadi. Nah, itu bagus. Tapi kalau hasud itu jelek. Tapi yang bagus boleh dia istilahnya melihat dia kok laris, tapi dia terus punya inisiatif agar bisa menyamai ini ora apa-apa. Tapi syaratnya min ghairi idkhali dararin, itu tanpa merugikan yang laris tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudruwi lan den riwayatake an Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu satune kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten. Iki terkait hasud. Al mukminu yaghbitu wal munafiqu yahsud. Dawuh kanjeng Nabi ngeten, al mukminu ta'i mukmin atau orang yang beriman. Iku yaghbitu kepengin atau ya persaingan atau ya kepengin. Wal munafiqu utawi munafik iku yahsudu hasud sapa munafik. Jadi ini perbandingannya mukmin sama munafik. Kalau mukmin itu kepingin apa itu, dia punya inisiatif, berkeinginan untuk sama dengan orang yang sukses.
atau orang yang mendapatkan nikmat. Tapi kalau orang munafik itu keinginannya yaitu hasud. Bedanya nih. Ini sing mukmin itu pengennya bersaing tanpa merugikan ya. Tapi nek munafik itu pengennya hasud. Pokoknya nikmate wong kuwi kudu ilang gitu. Dan ini hasud. Tapi niki napa ya? Artinya kita kalau jadi hasud gitu, jangan kita memandang jangan orang itu hasud. Nah, itu hasud sik gitu. Jadi ini kalau kita jadi orang hasud, itu bahayanya seperti itu. Jadi jangan kita pulang ngaji terus pandai membaca orang lain. Jangan-jangan itu hasud. Kita udah hasud dulu. Jadi kita harus pegang. Jadi kalau hasud itu bahayanya seperti itu. Jadi bukan terus ini trik untuk melihat orang hasud ya, bukan. Aneh awak dhewe ngadepi orang hasud pripun? Ini kan enggak ada ya. Itu di makalah sebelumnya ada ya. Udah wis itu Malik bin Dinar ya kula tasih hafal niku. Bis salasan bisalasin, jagalah 3 perkara yang buruk dengan 3 perkara yang baik. Kelingan mboten? Nggih ta niku. Al-kibra bitawadhu, terus al-hirsa bil qanaah, terus apa? Wal hasada binasihat. Jadi lawanlah kesombongan dengan tawadhu, lawanlah tamak atau rakus dengan qanaah. Yang terakhir, lawanlah hasud dengan binasihat. Jadi kalau kita menghadapi orang hasud, misalnya orang itu hasud ya, maksudnya kita tahu orang itu benci sama kita, dia itu pokoknya pengennya menjatuhkan kita. Nah caranya ya kita doain dia, yaitu binasihat. Nasihat itu maknanya doa. Kalau yang hasud orang lain ya, kalau yang hasud kita ya bahayanya seperti itu tadi. Jadi jangan terbalik ya, kita malah pandai menilai jangan-jangan orang itu hasud, berarti kita sudah hasud. Menuduh orang hasud berarti hasud kan. Ya iya loh. Oh, ada pinter ngaji malah pinter ngarani wong hasud. Mergo ngerti ilmune hasud, akhirnya kuwi wong hasud ya, malah wis hasud dhisik, malah ora karo-karuan. Nek wong ngaji tidak binafsik pokoknya dimulai dari diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pun niku hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Wala muru'ata, lan ora ana jenise apa kuwi harga diri utawa kewibawaan kehormatan iku maujud lil kadibi kedue wong kang akeh goroe. Wala muru'ata lan ora ana harga diri utawa kewibawaan iku maujud lil kadibi kedue wong kang akeh goroe. Orang yang banyak bohongnya itu dia tidak akan mempunyai apa? Harga diri atau kehormatan. Fal muru'atu mongko utawi kehormatan iku mura'atul ahwali ngreksa pira-pira tingkah. Allati kang kakunu kang ana apa ahwal itu ala afdhaliha ing atase luwih utama-utamane ahwal. Jadi yang namanya apa itu namanya muru'ah atau harga diri atau kehormatan itu adalah muru'atul ahwal. Harga diri itu apa? Harga diri atau kehormatan itu apa? Yaitu muru'atul ahwal. Pandai menjaga sikap. Ahwalnya itu sikapnya. Allati takunu al-afdholiyah, agar supaya tetap eksis kita menjalani afdholiyah, sesuatu yang baik ya, yang afdol. Itu namanya kehormatan. Setelah itu hatta la yadharu sehingga ora ketok minha saking sikap apa qabihun lakon Allah. An qasdin selawase nejo. Jadi sampai-sampai kita ini apa itu tidak ketahuan bahwa kita melakukan keburukan saking kerepe tumindak napa apik ya, karena kita sudah eksis berbuat kebaikan, akhirnya keburukannya enggak terlihat. Yaitu namanya kehormatan ya. Tapi nek cara ilmu sufi nggih mboten. Pokok tumindak apik niku ya wis, itu yang terbaik. Untuk predikat kehormatannya itu enggak tujuannya ya. Tujuannya adalah bisa berhasil melakukan kebaikan. Adapun predikat kehormatannya dia sudah enggak peduli. Tapi tetap ya, orang yang apa itu kehormatan itu adalah bisa menjaga sikap yang selalu melakukan perbuatan yang baik, itu namanya kehormatan.
Wala yatawajjahu lan ora madhep ing apa kuwi jenenge sikap ilaiha maring muruah apa zamun pinacat bistiqaqin kelawan amprehnya hati. Dan dia tidak pantas untuk dikatakan jelek ya, karena memang sudah bagus, perilakunya itu bagus, maka itu disebut kehormatan. Ruwaya dan riwayatake an Nabi sallallahu alaihi wasallam iku apa nahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sing Nabi gawe man amalan nas falam yadlimhum man amalan nas falam yadlimhum niki terkait napa kehormatan nggih. Nek pengen dadi wong terhormat niki hadis. Man utahe sapane wong iku ngamala lamun srawung. Sapa srawung niku napa? Berbaur nggih. Annasa ing menungso. Falam yadhlimhum. Mongko ora gawe kedzaliman sapa man ing nas. Yang pertama, dia jika bergaul sama orang lain tidak pernah apa? Berbuat zalim, tidak pernah menyakiti, tidak pernah merugikan. Jadi kaitannya kali menungso. Man amalan nas terhormat wa haddatsahum lan ceritani sapa man ing nas utawa omong-omongan sapa man ing nas falam yakdzibhum mongko ora apa kuwi jenenge goroh utawa bohong sapa man ing nas jika dia berkata tidak pernah bohong. Wa wa'ada lan janji sapa nas sapa man hum ing nas falam yukhlifhum mongko ora nulayani utawa ngingkari sapa man ing nas jika dia berkata berjanji dia tidak pernah ingkar. Nah, ini telu rak niku nek pengen jadi orang yang apa? Terhormat. Pun kula teruske. Fa huwa mongko utawi man sing kaya mau orang yang seperti itu tadi iku mimman setengah saking wong kamulat kang sempurna apa muruatuhu keperwirane itu ya kewibawaan, kehormatan. Orang yang seperti tadi ya, yang dia suka bergaul sama orang lain tapi tidak pernah menyakiti. Kalau berkata ya tidak pernah bohong, kalau janji pasti ditepati. Ini kata Nabi yang seperti itu termasuk orang-orang yang sudah sempurna kehormatan. Terus wadoharot kata Nabi lagi, wadoharot lan pertelo apa adalatuhu keadilane man. Wa wajabat lan netep bahwa jabat lan tetep apa ukhuwatuhu sedulurane man. Bahwa jabat lan tetep apa ukhuwatuhu sedulurane man. Nah, orang yang seperti tadi kan sempurna apa? Kewibawaan atau kehormatannya. Dan apa? Dan keadilannya itu akan terlihat sekali. Nah, dan persaudaraan itu akan terlihat terlihat sekali ya. Pokoknya bagi orang itu tadi ya. Bahwa jabat itu terlihat sekali. Jadi tentang kehormatan. Tentu lagi-lagi kalau di ilmu tasawuf ini yang terutama bukan kehormatannya, tapi bisa tidak menyinggung orang, tidak berkata bohong dan tidak ingkar janji, itu yang utama. Kalau soal apa kehormatannya enggak tujuan. Karena Nabi juga pesan ya pokoknya aja seneng enggak boleh senang dipuji. Nah, yang kemarin kan malah pesannya iyakum antakhlitu ta'atullah. Jika kamu menyembah atau taat kepada Allah, apa itu ya, hati-hati jangan sampai tercampuri dengan bihubith tanail ibadi. Jangan-jangan kita ibadah itu rasa apa ya, ketaatan atau kesemangatan kita beribadah itu jangan-jangan tercampur dengan suka dipuji orang lain. Karena kalau seperti itu fatah bato akmalukum, maka akan sirna apa amalnya sirna kata Nabi. Hanya sebab tercampur senang dipuji orang lain. Ya kalau senang dipuji orang otomatis kan kita terhormat ya. Ya, orang muji berarti nggak terhormat. Kalau orang mungkin muji jenengan terus jenengan mau orang terhormat. Ya ini sudah terhormat kan terus dipuji. Ya ini bahaya juga. Ya, ini yang terpenting sudah bisa melakukan kebaikan gitu aja. Untuk predikat kehormatan tentu kalau di dunia tasawuf ya itu bukan tujuan. Tapi lagi-lagi ya itu baik ya, karena ya dibandingkan orang yang buruk ya tentu baik yang baik. Ya gitu. Orang buruk jika dibandingkan dengan orang baik ya tentu baik yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terusane iki wala hilata lil bakhil wala hilata lan ora ana apa reka daya iku maujud lil bakhil kedue wong kang medhit bakhil.
ini termasuk apa ya, makalah apa ya, makalah efek atau hukuman bagi setiap keburukan. Tadi yang pertama apa? Hasud ya. Yang kedua apa? Wong goroh. Yang ketiga niki napa? Wala hilata lil bakhil. Wala hilata lan ora ana apa jenenge rekodaya. Rekodaya itu apa ya? Rekodaya itu strategi. Strategi atau ya tipu muslihat. Lil bakhil kedua wong kang medhit. Orang yang pelit itu dia tidak akan menemukan apa? Siasat. Pokoknya ngoten. Wa hadus sawi utawi batese wong kang loman. Loman itu ya dermawan. Wa hadus sawi utawi batese wong kang loman. Bisa dikatakan konteks orang dermawan itu gimana? Iku badluma nyerahake sesuatu yuh taju kang den butuhake apa ilaihima indal hajati indal nalikane butuh. Yang bisa dikatakan dermawan itu ketika dia sanggup menyerahkan sesuatu yang dia itu merasa penting, tapi ketika ada orang yang membutuhkan dikasih, itu baru disebut napa? Sahok atau orang dermawan. Terus wa ayu silahu lan yen to nekake sapa wong ing ma ila mustahiqihi maring wong kang ngahake ma bikotri tokote kelawan kira-kirane kekuasaan atau kekuatan. Bisa dikatakan orang dermawan yaitu ketika dia bisa ayu silahu, dia bisa memberikan sesuatunya itu kepada yang berhak ya, ila mustahiqihi. Itu pun bikot ritokoti dengan kadar kemampuan yang dia punya ya. Ini juga disebut napa? Dermawan. Saiki wonten loman ya, momone ya dermawan tapi diwehke wong penjudi utawa PSK. Niku termasuk dermawan, Bu. Ya kan bukan mustahil kan, bukan yang berhak kan. Oh, Pak Musin lumo tenan, tapi lomone karo maling. Kan enggak berhak kan. Oh, ya tetep ra diakoni nek dermawan. Tapi nyatane ya cen bener dermawan. Utawa diwehke teroris. Wis dermawan tenan wong aweh to. Tapi itu tidak dianggap napa? Dermawan karena memberikannya bukan ke mustahik atau yang berhak. Makanya ana wong ngemis, ana pengamen teko kiai wae. Nek orang wae ora di duit ya ora apa-apa. Ya tapi nek orang wae mergo glundel iku malah masalah. Jadi pengen wae ora ya wis. Bukan karena apa ya? Karena memberi itu tetap baik ya. Jadi enggak pandang dulu siapa yang diberi. Tapi tentunya kita ini enggak dikandangin pun sudah waras ya. Masa mau ngasih duit ke orang yang tukang mabuk? Ya kan ya wis